Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Oke, dalam waktu beberapa saat lagi, saya akan mengundang sahabat saya, seorang psikolog. Oke, kita tunggu beliaunya untuk hadir di sini. Kita akan ngebahas tentang apa ya? Pada shock nggak pas ngeliat, oh ini ada sahabat, oh oke, Masya Allah. Sip. Hai Bunda Yatvi, apa kabar? Sebentar kita tunggu sahabat saya dulu, Bunda Lucy-nya. Mana ya Bunda Lucy? Oke, saya akan coba untuk hmm, untuk message beliau karena di WhatsApp sih beliau udah oke, I'm ready. Kita akan ngebahas masih seputar parenting. Kita akan ngebahas, kalau judulnya agak-agak ngeri-ngeri gimana ya? Waalaikumsalam Bunda Yatvi, apa kabar? Kalau ngelihat judulnya agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu ya? Judulnya itu parenting BULLSH bintang T. Biar nggak di ban, jadi mendingan saya spell aja ya. Oke, ini mana ya Bunda Lucy-nya ya? Kok masih belum? Oke, ini Bunda Lucy-nya sudah ada, cuman kok masih belum masuk juga di live ini. Oke, sebentar saya akan sebentar kita cari-cari. Oke, masih belum hadir nih. Halo, Bunda Heni, apa kabar? Kita tunggu dulu. Bunda Lucy-nya sudah dadah-dadah ke saya di message, tapi masih belum hadir di sini. Oke, kita tunggu dulu Bunda Lucy-nya. Saya akan sambil saya message nih beliaunya nih, aduh. Oke, sip. Nah ini dia, Bunda Lucy-nya sudah hadir. Oke, Alhamdulillah. Baru aja. Ada Mbak Rina Handayani. Halo Bunda Rina, apa kabar? Oke, kita tunggu beberapa saat lagi Bunda Lucy-nya ini sudah hadir. Tinggal kita akan live bareng sama beliaunya. Oke, suara saya kedengeran nggak ya? Semoga suara saya kedengerannya cukup jelas. Atau saya perlu pakai ini ya? Oke, sebentar ya. Ini Bunda Lucy sudah saya undang. Tinggal Bunda Lucy-nya masuk aja. Ayo Bun, diokein Bun. Udah saya undang loh Bun. Bunda Lucy dadah-dadah. Hai Bunda. Oh jelas, Alhamdulillah suara aku jelas kalau begitu. Sip, kalau gitu saya nggak usah pakai headset aja. Begini aja. Masih waiting Bunda Lucy, semoga sinyalnya Bunda Lucy mendukung. Oh my god. Aduh, Bunda Lucy unable to join. Oh, come on Bunda. Oke, saya undang sekali lagi ya Bunda ya. Bunda Lucy-nya sudah hadir padahal di sini. Ayo Bun, tinggal diklik. Oke. Terus kita akan live bareng nih Bun. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Hai Bunda Lucy. Akhirnya, Akhirnya. Udah di Jakarta lagi setelah perjalanan. Ukur jalanannya agak jauh kan kemarin? Sampai ke Bandung? dari Bandung ke Jakarta 1 jam seperempat tadi. Wow, kok cepet banget? Sepi jalanan. Sepi, terus kan ada tol atas itu loh, layang, itu cepet banget. Oh, baiklah. Maaf ya, saya agak-agak kudet sejak. Udah lama ya keluar kota. Udah lama banget saya nggak ngikut jalan. Barusan aja nih sebenarnya juga baru nyampe abis nganter anak yang sulung. Ada temennya yang ulang tahun. Oke, Bunda. Apa kabar Bunda Lucy? Baik. Baik, Alhamdulillah. Oke, Bun. Malam ini kan kita akan ngobrol seputar
sebentar. Yang di judul itu tuh, yang judulnya kan ngeri-ngeri sedap ya. Parenting BULLSH bintang T ya. Ya, Bun. Oke. Eh, Sebelum kita ngobrolin tentang parenting tet itu, boleh dong sih memperkenalkan dirinya Bunda Lucy sendiri aja biar sayanya nggak salah ngobrol ngomongin. Karena kalau yang saya tahu tentang Bunda Lucy, wah, aduh ini psikolog yang keren banget ya. Saya suka terpukul kalau dia dengerin beliaunya ngomong karena simple, santai tapi agak-agak bikin jelek gitu. Yuk Bunda, silakan Bunda. Aku nama panggungku Bunda Lucy. Oke. Karena ya sehari-hari aku berpraktek di daerah Jakarta Timur sebagai Oh, psikolog klinis. Ya, klinis ya. Jadi nanganinya mostly sih anak, tapi orang dewasa juga. Kenapa orang dewasa ya? Karena masalah anak pasti masalah orang tua juga, gitu kan. Nah, aku paling happy kalau prakteknya selama selama aku kuliah ya. Selama aku kuliah ini ada cerita kenapa aku senang banget di dunia klinis. Dulu waktu kuliah aku benci banget sama yang namanya klinis. Karena itu kenapa? alat tesnya susah-susah. Terus Oke. administrasinya, penilaiannya, interpretasi itu susah banget gitu kan. Jadi Oke. aku suka ngibulin dosenku, misalnya, oh kartunya dilempar gitu kan. Kalau dilempar kan berarti udah nggak ada penilaian gitu kan. Oh kartunya dirobek gitu, nggak ada penilaian jadinya gitu. Ya Itu namanya orang kartu si gila pasien gitu kan. maksudnya? Kartu si pasien? Kartu project, enggak kartu proyeksi. Jadi kita punya projective test gitu kan. Kan Mm-mm. kemarin ngisi sih ada gambar-gambar gitu ya Oh, waktu oke, kelasku. oke, oke, Nah, itu oke, gambarnya oke. tuh warnanya hitam kayak cipratan tinta. Gambarnya kayak kupu-kupu, kayak setan lah, kayak apa gitu. Nah, ketika itu dilempar kan berarti nggak ada penilaian gitu ya. Itu yang pertama. Jadi aku benci banget sama yang namanya klinis karena dosenku killer banget. Tapi Oke. begitu masuk rumah sakit jiwa, ih gue happy banget tau. Itu kayak, Kenapa? kayak aku nemuin diri aku banget. Oh my Kayak, God. Oke, oke, jadi, oke, oke. gitu banget Sebelum sih kita ya. ngobrolin lebih jauh tentang itu ya. Oke, Bun. Eh, Iya, jadi sejak masuk ke apa ini kali ya waktu itu ya praktek ya, bukan praktek ya. Apa sih istilahnya kalau di kedokteran? Di Itu kedokteran di lebih psikologi? ke profesi sih, profesi, profesi. Jadi Oh, emang kayak kayak dokter itu PKL-nya gitulah. oke, oke, oke. Itu ada yang ketawain Bunda Yetvi. Ya itulah kenapa saya mengundang Bunda Lucy hari ini, malam ini karena salah satu psikolog yang menurut saya unik, unik beda gitu. Rata-rata teman-teman saya yang psikolog itu orangnya tenang, cool. Kalau yang ini orangnya, energik sekali gitu kan. Jadi saya gini, oke, ternyata ada ya psikolog yang energik seperti ini. Baiklah, saya harus mengundang beliau gitu. Oke, Bun. Bun, boleh nggak sih, Bun, didefinisikan biar sama persepsinya nih tentang judul kita malam hari ini. Parenting, Bull, set, gitu. Ya, Itu apa sih yang maksudnya, Bun? jadi sebenarnya nyambung cerita aku kenapa praktek di rumah sakit jiwa itu Oh, banyak oke. anak-anak tuh korban orang tua sebenarnya. Jadi Anak-anak mereka anak itu SMA, mereka anak kuliah. Iya, jadi mereka tuh benar-benar korban orang tua, korban abusing. Kalau dulu ada film namanya Ari Anggara, mungkin mungkin Sisi nggak kenal kali ya Ari oh Anggara ya. tahu dong, Karena tahu oh dong. tahu ya, udah ngeliatin. Gue Oh berarti gue udah tuh tua. SD, gue TK kalau nggak salah ya. Oh, apa gue belum lahir? Iya, Gue nontonnya di YouTube, oh enggak ya? iya. Anak gue udah remaja, Ternyata cuy. itu. Nah, ternyata Ari Anggara itu masih terjadi. Sekarang tuh masih terjadi. Bahkan malah lebih Oh. parah lagi. Iya, jadi aku ngalamin kemarin ini banyak anak autis itu dikurung di dalam kamar bahkan 2 tahun loh sampai akhirnya kita sidak ke rumahnya 2 tahun dikurung di kamar nggak dikasih makan nggak dikasih minum pakaian Aduh. minuman itu dilempar dari tetangganya gitu kan Ya Allah. orang tuanya nggak peduli. Nah, ada lagi yang anak autis, emang sih dia single parent gitu ya, 7 tahun. Terus mamanya pergi, jadi dia cuma dibungkusin satu sop gitu ya. Nanti dia makan kayak anjing gitu. Astagfirullah. Jadi ya ini makanya
aku sih nggak ragu-ragu ya, namanya kalau misalnya di Indonesia memang kayaknya kasar banget sih, namanya bullshit gitu kan. Kalau gue sih kayak ya biasa aja, itu kan orang tua itu cuman omong kosong gitu ke anaknya, cuman sering kali cuman ngomong tapi nggak dilakukan, nggak walk the talk. Maka aku Hmm. seneng banget ya topik ini karena emang lagi dalam proses buat buku juga nih tentang bullshit parenting ini. Oke, Aku oh sampai jadi parenting ya, oke. sampai buat ini loh, buat kategori masalah orang tua dari A sampai Z, Oh dan wow. tiap abjad itu ada ininya, ada meaningnya gitu, ada Oke. sifatnya, ada sikapnya. Sebenarnya orang tuh, aku bilang nggak salah, cuman mungkin dia kurang pemahaman aja terhadap itu. Oke, Nah, nggak karena salah, cuman kurang pemahaman. Oke, lanjut Bun. ya, karena Bunda-bunda topik bisa. malam ini Bentar. agak-agak aneh gitu ya mungkin. Ah, Jadi hmm. aku minta izin ya, soalnya waktu kemarin aku live IG, tiba-tiba ada yang japri, dia bilang psikolog kok ngomongnya kasar gitu. Nah, kalau buat aku, gue sih kayak, lu mau psikolog mau enggak, ngapain sih munafik gitu kan? Oke. Enggak sih? Jadi Nggak buat usah buat jaga image. Oke, oke. Buat bunda-bunda, please be prepared gitu. Kita saling menghargai ya. Setiap orang berbeda. Memang ini Bunda Lucy ini unik banget. Mungkin di luar sana psikolog-psikolog sahabat-sahabat saya juga itu yang modelnya cool, tenang, kalem. Memang Bunda Lucy tipikalnya orang kan beda-beda ya, tipikalnya bebas ya. Oke, Bun, nanti dijawab ya Bun. Ada Bunda Weni Wen, ada pertanyaan. Hmm. Nanti Bunda Weni nanti kita jawab nanti ya. Kurang lebih 15 menit sebelum jam 8. Lanjut Bun. Tadi Jadi jadi kalau aku ternyata orang tua ngomong, nggak salah, cuma belum ya, paham ya. Sip. Oke, lanjut Bun. ya. Jadi kalau aku ngomong agak kalem kan nggak bagus ya. Jadi Apaan? Ini teman-teman, bukan Bunda Lucy oh itu nanti. enggak banget ya kan. Jadi Bunda Lusa. aku lagi karena ini kan sebenarnya aku itu ahli hipnoterapi, NLP, ahli gendam gitu kan. Jadi sebenarnya aku melakukan frame di awal ya, frame of mind-nya itu adalah bahwa selama 1 jam aku ngobrol sama Sisi ini, aku akan Oke. ngeluarin bahasa-bahasa kotor. Oke, Oh, astagfirullah. Oke. ya, 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 ngeluarin ya. bahasa-bahasa yang jorok gitu kan. Nah, jadi ya mau baper mau enggak itu kan urusan Anda ya, keputusan Anda gitu. Itu bukan urusan gue ya nggak? Ya, ya, oke, ya, ya, bebas lah. Oke. Ya, jadi kalau misalnya si orang tua bilang, gue kesel anak gue nggak nurut, tantrum segala macam gitu. Oke, sekarang yang tantrum siapa? Anaknya. Anaknya kenapa tantrum? Ya mungkin marah gitu kan. Yang kesel siapa? Saya. Kenapa? Yang kesel kamu kan anak kamu yang marah gitu kan. Iya, 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 iya. Iya, 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 gue setuju banget. Itu sama aja kayak gue bilang, apa, anak gue telat gitu, atau anak gue dihukum, terus orang tua kan gini, Mbak, kok lo nggak panik sih anak lo dihukum atau gimana? Lah kan yang dihukum anak gue sama sekolahan, kenapa jadi gue yang repot? Nah, iya itu betul banget. Jadi banyak banyak orang tuh yang kayaknya nggak ngerti arti yang namanya kata-kata dan emosi. Jadi mereka kebanyakan merasakan apa yang dipikirkan. Padahal pikiran dan perasaannya sebenarnya satu set. Tapi mereka kebanyakan memilih untuk memikirkan dan merasakan sesuatu yang sebenarnya dampaknya negatif atau kita sering bilang dengan destruksi gitu. Oke, Nah, aku pernah eh ini namanya gue lu nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Kita Iya, kan oke. Gue pernah waktu itu, oh kita seumuran ya, betul betul. Ya Bunda gue seumuran. seumurannya sama aku, bukan aku yang seumuran Iya, Bunda tahu. ya. Iya. Soalnya aku Ah, masih punya anak umur 6 tahun, jadi aku masih masih ya sekitar 25 tahun lah ya, gitu kan. gimana gimana Bun, Anak lanjut Bun, aku lanjut. itu udah umurnya 55 tahun, atau bapaknya maksudnya. Kacau nih, kacau. Lanjut, lanjut, lanjut. Mbak Sisi bingung katanya.
Floor-floornya Kakak Flo, tolong doakan saya begitu. ya Kakak Flo ya. Oke, ini alhamdulillah sudah ada pawangnya Bunda Lucy ya Kakak Flo ya. Oh salah ya, Iya. Kakak Bunda Lucy ya Dulu gue pawangnya Kakak pernah, Flo. pernah bikin juga seminar, judulnya gini, lu lahir jadi berlian, tapi kau milihnya jadi tai. Nah, itu tuh seru banget sih, soalnya kita semua itu kan lahir sebagai potensi manusia yang sejati ya, sebagai juara, pemimpin. Tapi lu nggak memilih jadi itu gitu, lu memilih jadi orang yang kayak di bawah. Kalau ya kenapa lu milih jadi tai gitu kan? Lu mestinya kalau berlian itu kan dilus, di sikat-sikat gitu ya. Nah ini yang sebenarnya kadang aku karena aku ngalamin juga ya, gue diciptain Tuhan itu jadi berlian, tapi gue dibesarkan jadi tai gitu kan, untuk gue besarnya jadi berlian gitu. Ya, karena karena gue pengalaman gue ditolak, terus gue di abuse, jadi kan gue ngerasa pengalaman masa kecil gue tai banget gitu kan, diinjek-injek, dijadiin sampah lah, ditendang segala macam. Tapi untung gue memilih untuk jadi berlian gitu kan. Oke. Ya, jadi kembali lagi sih tergantung keputusan. Kalau anak-anak sekarang kan ngomongnya kasar ya. Emang aku baru ke Bandung nih ceritanya ya. Oke, Baru oke. ke Bandung. Uniknya gini, di Bandung itu kata anjing itu udah biasa. Anjing, anjing Ah, ya, gitu kan. Iya. anjing apa Kalau cicing? di Coba yang benar. Cicing nah, kali maksudnya. begitu begitu di Jakarta anjing loh. Kayaknya harusnya ih gue dikatain anjing gitu kan. Nah, jadi Iya, 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 iya. kalimat-kalimat yang kita munculkan itu kadang-kadang kalau direspon atau dimaknai secara negatif, jadinya negatif dan bikin baper, betul nggak? Hmm, 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 Nah, hmm. ini Katanya seru kadang-kadang banget tuh ada Bun, orang, katanya ngantuk hilang. Hmm. ada orang yang ngomong, terus kita tersinggung lah. Kok dia ngomong sama orang lain, kok lu yang tersinggung? Ya, 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 ya. Oh, langsung. Ini gue evaluasi ya Bunda Lucy. Jalan lah, jalan lah, wah, parah lu. Oke, Ini salah Koar. satu guru saya. Ini salah Oke. satu guru saya yang tai Oke. banget. Astagfirullah. Kak Ari langsung istighfar ya, ya Allah. Ini guru aduh, hayolah ada Kak Ari. Oke, bunda-bunda yang mungkin belum tahu Kak Ari ini adalah salah satu sahabat kami di tempat yang expertnya dalam bidang komunikasi. Oke, ya dan ini mungkin malam ini adalah contoh komunikasi yang bagaimana nanti kita lihat aja ya. Lanjut Bunda Lucy. Jadi Eh, salah, gue bullshit. koreksi, Oh, bukan. Apa? koreksi. Koreksi Gue apa? ngajarin komunikasi. Oh, Ya. bukan. Ntar gue dikoreksi sama ahlinya komunikasi. Jadi gue Oh, ngajarin gimana si bullshit parenting itu bener-bener bullshit gitu. oke. Bukan Ya, maksudnya Pak jadi Ari ya. data-data aja. Maksudnya aku kan sharing nih karena mengalami banyak pasien gitu kan. Oke, Terus oke. mereka datang dengan kasus apa gitu kan. Iya, saya ada buat anak saya, apalagi selama pandemi ini gitu kan. Hah, Bagus hah, dong gitu. Tapi kan anaknya hah, masih emosian gitu kan. hah, Apa yang ibu lakukan mendamping anaknya? Ya saya dampingin lah. Pokoknya yang penting saya ada di sebelah anak saya. Yang penting gitu kan. Yang penting ada di sebelah anaknya maksud lo gitu kan. Iya, ternyata dia dampingin, benar dampingin di sampingnya, tapi sambil main handphone. Nah, terus kan bullshitnya apa? Kan tai gitu kan. Ya, 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 Gitu. ya, 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 ya. Oke. Tadi aku Ini mungkin udah seperti udah bullshit ngomong parenting ya. itu kayak gini ya, Bun, kayak pencitraan. Iya, Gimana, Bun? iya. Gue nggak pencitraan. Enggak, maksudnya Gue ngomong apa adanya. bukan Ya nggak? maksudnya parenting itu mungkin seperti bunda-bunda atau orang tua di sana gitu misalnya update di status update di feed Instagram quality time with kiddos atau with family gitu tapi dia bingung sendiri nggak ada quality-nya maksudnya itu kali ya Bun contoh-contohnya gitu kali ya. Iya, betul. Ya, Anjing ya, lah ya, gitu. ya. Ya, Ha. anak remaja. Aku pernah waktu itu ngajak outbound anak-anak remaja. Terus Oke. kita lagi asik gitu kan ngobrol, tiba-tiba dia lewat, tai rumah gitu. Kaget gue.
hah, saya lupa gitu kan. Ternyata dia tuh lagi bercanda gitu. Tapi kita yang ngedenger kan kayak, ih kasar banget gitu ya. Nah, ternyata miminya dia biasa ngomong tai lah. Maaf ya, kayak misalnya Pak, Yes, di yes, yes, kita yes, kan yes, yes. biasa ya kalau di sini baru diginin aja orang udah tahu nih, ih jorok banget gitu kan. Nah, dari mana jorok banget itu? Karena memang tradisi di Indonesia, didikan di Indonesia yang harus sopan lah segala macam membuat orang jadi nggak jadi dirinya sendiri gitu. Sebenarnya kan kalimat-kalimat yang kasar itu nggak harus juga berarti kasar juga, tergantung intensinya dia mengucapkan. Teman saya nih yang ahlinya bullshit dan ahlinya kata-kata kotor, dia kalau ngomong tuh biasa aja gitu ya. Kalau gue nggak cocok karena aku kan nggak terbiasa gitu lah ya. Suatu saat anaknya dibilangin, papa, cuk, pak, cuk, tahu nggak? Oh, jancuk, bapak, jancuk. Oke, oke. Buat Iya, teman-teman yang ada di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, mungkin itu adalah hal yang biasa. biasa. Ya, dan kalau di antara pertemanan ya itu biasa. Oke, 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 Bu. Iya. Hah. So, Temen Bun, saya pakai topi, uh, judulnya Jancuk gitu. Terus di belakangnya di kaos belakangnya ya, depan kan gini ya. Terus dia pas ya, dia set gitu di belakangnya, nanan dulu biar fokus. Ya, aduh, semoga tidak ada anak-anak remaja yang hadir di sini ya. Kalaupun hadir, please hadirnya sampai kelar. Jangan kalau mengikuti sesuatu tuh jangan setengah-setengah. Nanti yang iya akan didapat itu betul. jadinya salah kaprah gitu. Jadi kalau kalau ikut full biar dapatnya the whole gitu. Oke, Bun. So, jadi yang dimaksud dengan bullshit parenting atau parenting is bullshit itu adalah orang tua yang cuman mungkin cuma di mulut doang Oke, bener banget. Saya sering shock denger anak-anak saya komen sama teman-temannya nge-game bagaimana. Ini tipsnya tentang jantung. Oke, tenang Bunda Yetvi, nanti kita akan ngobrol ya. Saya pun pernah mengalaminya ketika Naila SMP. Saya melihat apa obrolan chatting di kelasnya, padahal dia adalah sekolah sekolah agama gitu ya. Dan bahasanya, ya itu teh kebun binatang keluar semua. Saya sempat istighfar ya Allah ya Allah. Saya nggak mau ngobrolin ini di awal karena kita akan banyak nanti tanya ke Bunda Lucy. So Bunda Lucy, jadi ternyata bullshit parenting itu kan yang kayak tadi ya. Orang tuh cuma ngomong doang, ya kan? Ada sih nemenin anaknya belajar, nemenin sih atau mungkin gini, udah pernah nanya belum sama anaknya? Udah pernah ngobrol belum sama anaknya? Udah ngobrol. Tapi ternyata mungkin pada saat ngobrol, yang ngomong orang tuanya doang. Nggak didengerin anaknya ngomong apa. Anaknya nggak dikasih kesempatan. Kurang lebih kayak gitu. So, Bun, Ya, itu kan problemnya nih ya, Bun ya. Bullshit parenting gitu. Contoh-contohnya tadi udah banyak. Bunda Lucy udah ngomong, aku udah kasih beberapa contohnya. Nah, terkait dengan itu, Bun, eh Kak, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya nih orang tua tuh nggak ngelakuin bullshit parenting itulah. Sebenarnya ya. apa sih ya, yang gampang aja, yang mudah aja yang kepikiran gitu. Misalnya orang tua, dampaknya apa Ya. sih? Terutama buat anak remaja deh, Bun. Coba deh, Bun. Yang unik banget kan, Bun. Jadi kata-kata yang masuk itu ke dalam pikiran maupun kata-kata yang diucapkan itu bentuknya ada dua, ada yang destruksi, ada yang konstruksi, ya. Oke. Tapi pemahaman orang terhadap kata-kata yang destruksi itu mendestruksi dirinya sendiri, gitu. Jadi kalau contohnya si anak ini bilang, tai lu apa?" gitu misalnya gitu ya. Nah, kata-kata itu kan sebenarnya destruksi ya. Yang dia dengar dong dari luar, bukan dari yang masuk. Tapi dia masukin ke dalam dimaknai secara negatif. Ih, kurang ajar banget lu jadi bapak, jadi anak gitu kan sama bapak gitu. Nah, sehingga akhirnya mendestruksi dirinya, menjadi toksin buat dirinya. Akhirnya yang terjadi adalah
merubah nasibnya dia sehingga hubungan dia sama anaknya jadi nggak bagus gitu. Ya, Jadi ya, terlalu ya. cepat memaknai sesuatu itu membuat toksin dalam diri kita dan membuat kita jadi nggak kehilangan makna dalam diri sendiri gitu. Oh, oke. Terlalu cepat memaknai sebuah kata-kata ya, Bun ya, atau beberapa kalimat yang mungkin menurut pemahaman si orang tua berdasarkan dia dibesarkan dulu itu adalah kasar, itu adalah nggak bagus. Iya, 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 Ternyata versi si anak di lingkungannya, mungkin di sekolahnya, di pergaulannya, itu sekarang mungkin udah sesuatu yang apa ya, ya mungkin kayak umpatan kita dulu, ah rese lo gitu. iya, iya. Dan orang tua yang memodel, memberikan contoh buat anaknya itu kan tai banget gitu ya. Aku umur tiga, pernah ada anak 3 tahun itu sama anak kakaknya 5 tahun itu kan terapi ke sini karena katanya dia kecanduan pornografi. Gimana nggak Astagfirullah. kecanduan setelah ditelusuri? Jadi kalau papanya mandi, anaknya harus ada di dalam kamar mandi dan papanya selalu nonton video porno bareng sama anaknya gitu. Kan brengsek banget ya bapak kayak begitu ya nggak sih gitu. Oke, Jadi oke, oke. iya, gue Ya, pernah ya, ya, pernah ya. masukin bahkan pernah masukin bapak ke penjara gara-gara dia meleceh pedofil anaknya sendiri umur 4 tahun. Anjir. Nah, Ya kayak gitu-gitu Allah. kan ada ada Hmm. ada pemaknaan itu kan bullshit banget ya. Lu bilang sebagai orang tua bilang sayang sama anak lo, tapi lu nggak nunjukin itu sama sekali gitu. Malah lu tuh bener-bener bajingan banget kan istilahnya gitu. Yes, 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 Bun. Oke, so Bun, sekarang udah dapat nih Bun ya. Ternyata kita kita sebagai orang tua seringkali atau kadang-kadang terlalu cepat memaknai eh, kata-kata yang dikeluarkan oleh anak-anak kita versi kita sendiri gitu ya, dengan sudut pandang kita sendiri. Nah, gimana nih? Nah, ini kan banyak nih Bun, salah satunya juga pertanyaan, gimana caranya kita supaya nggak jadi bullshit parenting gitu loh Bun? Apa sih yang tipsnya dong Bun supaya kita nggak sebagai parent itu nggak bullshit gitu loh Bun? Ya, jadi sebenarnya kan parent itu kan sebenarnya harus katanya mencintai anaknya, katanya sih begitu ya. Gue juga nggak tahu sih kata siapa. Tapi yang gue tahu cinta itu berasal dari kata care, integrity, nurturing, trust Oke. dan act. Kalau lu nggak ada begitu ya lu nggak bisa jalan banget jadi orang tua. Kasih aja anak lu ke gue gitu beres kan? Jadi Oke. gue ini sekarang tuh sering banget dititipin anak-anak yang nggak bisa diasuh sama orang tua. Astagfirullah. Kenapa Malah gitu Bun? kemarin ada ibu yang ninggalin anaknya demi belanja online shop. Terus aku bilang, ya udah kasih aja bayi lu ke gue asuh. Ntar kalau udah gede lu ambil. Aduh ya Tapi Allah. dibiayain ya susunya segala. Gue kan udah nggak bisa nyusuin gitu kan. Nah Masya gitu. Allah. Jadi kalau lu nggak bisa peduli sama anak lo, kalau lu nggak bisa berintegritas sebagai posisi lu jadi mama papa ya, orang tua beda ya mama papa. Lu bukan orang tua, lu tuh mama papa, bukan orang tua, bukan orang yang dituakan. Lu tuh emang mama papa gitu kan, fungsinya kan beda. Kemudian lu harus nurturing dong, harus mengasuh, harus menumbuhkan mereka gitu sehingga mereka tuh merasa dicintai. Kemudian gimana lu mau dibilang hubungan antara orang tua sama anak kalau nggak ada trust, nggak ada bonding gitu. Yes, Gimana lu yes. mau anak lu jadi bagus-bagus banget sementara nggak ada perilaku lu tuh bajingan banget gitu kan ibaratnya. Kayak kenapa anak kok lebih gampang terpengaruh sama orang lain dengan ngomong anjing lu, sialan lu, babi tai gitu segala macam itu karena di rumahnya itu kurang bahasa kasih. Mereka tuh nggak dapetin cinta yang sesungguhnya, mereka tuh nggak dapetin self love-nya mereka dalam diri mereka tuh nggak ditumbuhin gitu. Oke, mama papa sayang sama mereka, tapi sayangnya cuma dikasih hadiah, nggak pernah dikasih kehangatan, nggak pernah mereka ngerasain yang namanya bonding. Bonding itu sendiri aja pengaruhnya besar banget. Contoh, waktu anak kecil, terus pas belajar jalan, kan dijagain tuh sama neneknya, sama mamanya, sama papanya gitu.
Terus aku ngelihat ada satu anak kecil umur 1,5 1 tahunan mungkin ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia Ya, dibiarin sama orang tuanya naik tangga ayunan itu loh. Terus oke. ayo, ayo keep going on, keep going on, keep going on. Ya, terus tapi diajarin sama mamanya agak ke kanan, ayo terus, kamu bisa, kamu bisa, kamu Oh, bisa, kamu sampai oke. akhirnya dia mampu naik gitu kan. Sementara orang sini, awas ya tuh, hati-hati, awas. Nah, dari situ kita ngelihat bahwa sebenarnya yang punya isu tentang kecemasan, rasa nggak aman atau bonding itu ya sebenarnya orang tua sendiri gitu. Tapi dia nularin ke anaknya. Ya, 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 ya. Jadi kalau Gue aku cerita langsung, tentang orang tua, mungkin kita mesti IG live ini selama 2 tahun. aduh ya Allah, oke, 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 baiklah. Berarti selama 2 tahun ke depan, tolong dikosongkan ya Bun ya. Iya. Ngeri katanya Bunda Lucy gini, gokil loh. Oke Bun, tadi kan ada beberapa pertanyaan nih Bun. Tadi berarti gimana tipsnya supaya kita nggak jantungan? Padahal kalau mendengar anak-anak itu ngomong mungkin yang menurut kita kasar, berarti yang kita harus lakukan, kita jangan buru-buru nge-label atau langsung jangan buru-buru sotoy. Ih, anak gue kasar ngomongnya gitu. Tanya dulu, jangan-jangan definisi mereka terhadap kata anjing, definisi kita terhadap kata anjir beda gitu. Ya, ya, gitu ya, Bun. Ya, ya. Sip. Itu Terus ada lagi nggak sih, Bun? tadi malam aku ketemu sama dokter. Penyakit itu yang paling serius ya, diurutkan itu yang pertama jantung, yang kedua cancer, yang ketiga stroke. Paling enak jantung karena langsung mati. Jadi kalau nggak aku bilang, Astagfirullahaladzim. kenapa sih jantung itu selalu jadi kambing hitam, bener nggak? Kenapa nggak pernah bilang, aduh gimana ya supaya saya nggak canceran gitu kan? Kenapa saya supaya nggak ginjalan gitu? Kenapa harus jantungan? Iya, 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 iya. Gue baru kepikiran ya. Oke, oke. Karena mungkin jantung itu yang sangat terpengaruh terhadap emosi kan, Bu. Kan pada saat Kenapa? mungkin jantung yang paling responsif kan terhadap segala sesuatu itu yang masuk ke kita gitu, kata-kata yang bagus atau kata-kata yang jelek itu yang paling responnya itu di jantung, ya nggak sih, iya nggak sih Bu? Ya, kalau orang stres itu kan pasti jantungnya terpacu. Kalau orang udah terpacu itu pasti bisa mati kan langsung gitu. Jadi orang ngelihatnya kalau jantung mati, jantung mati. Jadi karena doktrin itu, aduh gue bisa jantung, gue bisa mati berdiri nih gitu kan. Ya kan? Nggak pernah Ya, orang ya, bilang, ya, ya, aduh ya, ya, ya. gue bakalan cancer nih gara-gara ulang lo gitu. Nggak pernah. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, oke, Bun. Kalau gitu, itu yang pertama nih, Bun. Kita jangan terlalu cepat memaknai. Ada lagi nggak, Bun? Tipsnya dari Ya, Bunda. ingat ya, Apalagi, Bun? pokoknya kata-kata itu akan mempengaruhi nasibmu ke masa depan. Ini ada satu pertanyaan yang aku jadi kasih contoh satu nih. Mau tanya bagaimana caranya sembuh dari krisis kurang percaya sama pasangan. Oh ya, itu tuh, Bun. Betul. Ya, ya kan? Lanjut, Bun. Pasangannya kenapa? Kalau orang krisis percaya sama pasangan berarti pasangannya, Kenapa, Bun? kalau orang krisis kepercayaan sama pasangannya berarti Ah, ah. pasangannya Pasangannya mungkin memperlihatkan tindak tanduk yang mencurigakan. atau selingkuh mungkin, Oh iya. Gue ya padahal kan? udah pakai kata-kata yang halus banget loh, Bun. Iya. Oke. Kata-kata apa yang muncul sampai menimbulkan reaksi atau nasib atau perilaku nggak percaya sama pasangannya. Oke. Nah, Kata. Oke, ngerti. ya, pasangannya selingkuh, itu masalah atau kenyataan? Masalah, bisa jadi masalah. Belum tentu kenyataan kan? Kenyataannya dong, kenyataannya pasangan lu selingkuh. Oh, pasangannya Kurang percaya, kurang ah, percaya ah, itu masalah atau kenyataan? kurang percaya itu masalah. Gue gue kayak ditanya sama Kenyataan, dokter nih. lu kan kenyataan. Wah, gue udah deh.
Gue kayaknya semester ini nggak lulus Itu kayaknya. kenyataannya kurang percaya sekarang. Kurang Tuh, percaya itu dia kenyataan. dia Oke. kurang percaya sekarang kan. Kenyataannya Mm-mm. kamu kurang percaya. Kenyataannya suamimu selingkuh. Terus masalahnya di mana? Pasangannya gimana Ben? Gue mendadak. Kan kenyataannya kamu suaminya selingkuh, ya kan? Ah, Terus ah, kenyataannya kamu nggak percaya sama suamimu. ah. Terus masalahnya di mana? Masalahnya dia pengen percaya sama suaminya, dia pengen suaminya nggak itu. Dia Ya nggak sih? pengen suaminya nggak selingkuh. Ya, Aha, pertanyaannya kalau kita pergi ke Surabaya beli tiket, ah. terus dikasih eh, ditanya dong sama orang tiketnya, kamu mau pergi kemana? Saya pokoknya nggak mau pergi ke Bali. Hah? Beli tiket ke Surabaya, Ya dia nggak kan? mau pergi ke Bali. Gimana sih tuh? Iya, kan aku nanya, jadi masalahnya di mana? Masalahnya eh, yang kepengen kamu apa? Kepengen supaya suamimu nggak selingkuh, betul nggak? Itu nggak Oh, menjawab pertanyaan. Karena setiap keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan dari dirimu, bukan karena kamu melihat kenyataan suami selingkuh, sehingga kenyataannya kamu jadi nggak percaya diri, nggak percaya sama suami. oh, dia bilang nih Bun, kalau tidak selingkuh gimana Bun? Yang mana? Mbak Weni, kalau nggak selingkuh gimana Bun? Kalau nggak terima suami selingkuh, nggak terima sama suami selingkuh itu, ini gue kayak kayak kolom ini ya, kayak kita kayak kolom konsultasi ya. Bener loh, kayak tele tele telekonsultasi gitu. Ya, pertanyaan dari Ibu ini, saya ada Pak Arif kan, Pak Arya ya, tolong disiarkan gitu pertanyaan dari Bu Yeti Teti Rose. Nggak terima Oh, suami selingkuh itu salah atau itu menjawab pertanyaan saya, nggak, kamu pengennya apa? Jadi saya tanya kamu pengennya apa gitu, karena kamu suami selingkuh atau nggak selingkuh kan sebenarnya yang masalah siapa? Yang menyebabkan yang menjadi penyebab perilakunya siapa? Suami selingkuh. ya suami. Suami. Terus yang nggak Heeh. percaya siapa? Yang nggak Saya percaya siapa? yang Saya. Kenapa heeh. suamimu yang selingkuh kamu yang nggak percaya? Hah? Iya sih. Bukan nggak Kan percaya, Bun, nggak terima. iya, kamu nggak terima diperlakukan seperti itu sama temenmu. Temenmu tidur enak, temenmu nggak yang menyebabkan kamu bermasalah, oke. Tapi kenapa kamu yang sedih? Padahal temenmu biasa-biasa aja gitu. Jadi kadang kita taken granted terhadap masalah yang sebenarnya bukan bukan kita yang menyebabkan. Karena kita sendiri yang menyebabkan kata-kata itu, kata-kata destruksi itu masuk dalam pikiran kita dan kita memaknai, kemudian jadi toksin, akhirnya merubah nasib kita sehingga kita nggak bisa move on. Oh ya, itu maksudnya di luar kendali kita gitu ya, Bun ya. Ya, Kenyataannya jadi itu kalau adalah di luar kendali kita. Oh, oke. ya itu mau apa? Maunya suami nggak selingkuh itu bukan mau kamu. Sama kayak tadi aku ngasih contoh kan, kamu mau ke Surabaya tapi kamu bilang saya nggak mau ke Bali, kan sama, nggak menjawab pertanyaan kan? Kan saya Iya, tanya iya, mau iya. apa kamu? Ya, kecuali kalau jawabnya Hmm. ya saya mau suami saya setia, itu kan beda. Oh, ya, ya, ya. Nah, kalau misalnya nih, saya mau suami saya setia, terus gimana, Bun? Ya, mau suami setia berarti kata-kata apa yang perlu dimunculkan di dalam pikiranmu supaya suamimu setia. Jadi kan merubah nasibmu. Nasibmu Oh, di tangan kamu gitu. oh, Takdir emang ya, keputusan ya. Tuhan. Nanti bisa kamu rubah melalui Oke. kata-kata yang masuk dalam pikiran dan yang konstruksi. Nanti kalau misalnya kata-kata konstruksi itu masuk, itu juga ada ceritanya lagi, karena akan melatih otak cingulatus, melatih otak berpikir kita. Jadi nggak terlalu banyak dikuasai sama emosi. Oh, jadi maksudnya Bunda tuh tadi adalah kata-kata itu ngaruh terhadap masa depan kamu, yaitu kata-kata yang
kalau kamu mengeluarkan atau mengatakan kata-kata yang positif, itu akan apa ya? Tadi otak apa tuh, Bun? Maksudnya seperti itu kok, Otak Bun? berpikir atau ya lebih otak yang ngatur untuk fleksibilitas berpikir kita lebih bisa berfungsi sehingga kita nggak terlalu dikendalikan Oh, emosi. Ini contoh sederhana oke. ya, banyak orang nggak suka uang, susah nyari uang. Pas ditanya apa sih keyakinan kamu terhadap yang namanya uang? Oh, setelah diselidiki, dulu waktu kecil mama sering bilang nyari uang susah. Oh, ya, Nah, itu ya, kan ya, itu kan ya, tai gitu ya, orang tuh kayak gitu ya, kan ya, bullshit ya, gitu ya. ya, ya. Aduh, ya, 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 I get it, I get it. So, tadi buat Buta yang bertanya, gimana caranya supaya bisa percaya dengan eh, apa suaminya, means berarti mungkin kita mulai merangkai atau apa ya, membuat apa sesuatu yang positif dari pikiran kita. Begitukah, Bun, maksudnya? Iya, betul. Yang nggak ada positif, nggak ada negatif, karena semuanya Oh, bukan. netral. Oh, Pikiran yang netral. konstruksi, Oh, yang konstruksi. konstruktif, Oke, oke. bermanfaat. Oke. Gimana, Bun? Apa, Negatif, Bun? positif itu kan tinggal pemaknaan aja ya. Kalau dimaknai positif ya jadi positif, negatif ya jadi negatif. Marah positif apa enggak ya? Positif kalau dimaknai positif. Oke. Nah, ini nih ada pertanyaan nih, Bun. Mudah-mudahan tadi udah menjawab ya, Bunda. Aduh, tadi yang Bunda Weni kalau nggak salah yang bertanya ya, yang Jadi, tadi Rose. yang tentang suaminya itu. Oke, sekarang tentang pasangan, sorry. Sekarang ada pertanyaan nih, Bun. Kalau apa tuh? Kalau di dalam keluarga antara kakak, kadang bercandanya kasar, kakak adik mungkin bisa sampai main fisik. Apakah, oh, nah, sebentar ya Kakak Flo ya, yang ini dulu. Apakah itu termasuk, Bun? Bercandanya kasar sampai main fisik? Itu, Ulang-ulang. Ini nggak bisa lihat nih pertanyaannya. sebentar, sebentar. Aku coba, aku iniin ya. Oh, kalau di dalam keluarga antar kakak adik kadang bercandanya kasar, mungkin Ah, bisa sampai nah main itu fisik. apa sih termasuk oh bullying maksudnya ya? Oh, aku Ya, juga tadi. Ya, ya. bueng Nah. bullying. Mhm. Kayak kita kata kaki kita ya. Jadi kalau misalnya ada anak bercanda main kasar tuh sampai main fisik, kita lihat dulu mereka bercanda apa ada intensi untuk menyakiti. Oke, Jadi yes, kayak yes. misalnya kakak adik berantem biasa nggak? Kan biasa gitu ya. Tapi Biasa. yang reaktif siapa? Yang reaktif siapa? Orang tuanya dong. Buset banget. Kalian kenapa sih berantem terus? Udah pusing tau nggak? Bun, bun, pernah ya bun? Aku tuh udah stres banget waktu anakku masih kecil-kecil sih, masih SD lah. Mereka berantem dulu ya. Akhirnya gue udah pusing. Tau nggak apa yang gue lakukan? Yang satu gue kasih sapu lantai, yang satu gue kasih sapu ijuk. Ayo, buruan, berantem, berantem. Gue tungguin. Terus mereka ngomong apa? Bunda kita stres. Anaknya disuruh berantem pakai pukul-pukulan, pakai sepatu, pakai sepatu, pakai sapu. Akhirnya nggak jadi berantem mereka. Gue baru inget. Ya itu mesti ini aku ada kisah nyata ya. Jadi waktu SMP aku pernah ngajar privat satu anak itu anaknya bandel banget. Jadi aku SMP ya, aku SMP kalau nggak salah kelas 2 waktu itu ya. Anak itu kelas 2 SD. Lo pinter banget Jadi ya SMP udah ngajar. iya, jadi aku naik tangga nih. Pas naik Sombong. tangga itu aku udah siap-siap karena aku tahu nih anak tuh kalau kalau dulu bahasanya tuh kan nakal banget gitu ya. Kalau sekarang mungkin kurang perhatian gitu kan. Iya, ya. Lebih Oh gitu. Oke. terus Heeh. pas aku naik itu kadang dilempar pakai bubu mobil jadi aku tuh harus nangkis harus siap-siap kalau nggak dia udah bawa pentungan kalau nggak siram air gitu ya anak ini nilainya nol terus jadi terus selama aku privat anak ini nggak dapet nilainya bagus banget gitu kan
Nah, suatu saat pas aku datang lagi, dia lagi berantem nih sama mamanya. Jadi dia bawa parang, mamanya bawa sapu. Aku masih inget banget sampai sekarang. Keliling-keliling meja kejar-kejaran kayak Tom and Oh, Jerry gitu. bentar. Yang ngejar siapa tuh anak? Mamanya lah, orang anaknya bawa parang, Mamanya anaknya bawa ngejar anaknya, anaknya ngejar mamanya. iya, anaknya ngejar mamanya, mamanya ngejar anaknya. Jadi mamanya mau ngejar anaknya, anaknya mau ngejar mamanya, keliling-keliling jadinya. Dan aku ngeliatin aja gitu kan. Udah latihan, duduk gitu kan. Terus udah stop. Nah, terus itu pada saat itu kan mamanya marah banget ya. Terus mamanya tuh ngata-ngatain, kamu nih sialan, kamu sumpahin mama gitu-gitu. Tahu nggak, waktu SMP dia lumpuh loh anaknya. Astagfirullah. Gara-gara kata-kata yang dikeluarin mamanya. Itu mamanya nyesel-nyeselnya setengah mampus sampai sekarang gitu kan. Anaknya udah Makanya nggak tahu kemana dibawa ke luar negeri gitu. Tapi ya mamanya tuh, Allah. oh, sampai anak-anaknya tuh sampai udah berprestasi banget, tapi kan kepahitan nggak bisa diobatin dengan cara seperti itu gitu. So, aduh. Tadi yang dibilang sama Bunda Lucy, mulai sekarang mungkin hati-hati kali ya, kalau misalnya kita mau ngeluarin kata-kata. Nah, eh, sebentar. Ini kita jawab dulu nih, apa Kakak Flo? Gimana caranya melatih pikiran yang konstruksi itu, Bun? Itu Nih, gampang banget. Jadi eh, gimana caranya? kalau orang lagi ada masalah, biasa kan fokus sama masalah ya. Jadi Heeh. dia nggak pernah menemukan jalan keluar. Padahal masalah yang dia lihat adalah kenyataan, bukan masalah. Jadi orang nggak bisa melihat masalah. Kenapa? Karena yang dia lihat sebenarnya kenyataan, yang dia bilang masalah. Sehingga ya nggak pernah menemukan solusi kan? Karena sebenarnya dia nggak lagi yang mau diselesaikan sebenarnya masalahnya atau kenyataannya. Jadi kan agak-agak ambigu di otak. Nah, ketika Oke. orang punya problem atau hambatan dalam dirinya, biasanya Mhm. dia nggak akan menemukan jalan keluar karena otaknya itu stuck di otak emosinya dia. Jadi dia nggak bisa bergerak maju gitu kan. Nah, Mhm. akhirnya yang terjadi adalah pikirannya dia nggak fleksibel untuk mencari jalan keluar. Jadi kayak contoh, aduh stres nih, gue pekerjaannya banyak nih, numpuk nih, gue nggak tahu mau ngapain gitu. Dia stuck di situ, terus ya udah dikasih nggak bisa, gue nggak bisa, pokoknya stuck di situ ya. Iya stuck karena dia fokusnya pada masalahnya, maka dia nggak bisa menemukan jalan keluar dan itu akan menjadi destruksi kan lama-lama akhirnya jadi kena ke tubuhnya dia, terus jadi stres, terus jadi lemes, jadi sakit gitu kan ujung-ujungnya. Nah, pikiran Mhm. konstruksi itu misalnya kayak aduh capek, enggak, ada hari yang lebih indah yang bisa aku nikmatin misalnya gitu ya. Atau misalnya ada temenku, bahkan si Kak Eljo nih, Kak Eljo nggak datang ya. Kak Eljo bilang gini, dia gini, Bun, gue mau nanya sama lu, kenapa? Kenapa berhari-hari kita nge-zoom lu tetap seger ya? Ini jam 11 loh. Oh iya, karena otak Ini konstruksinya berkata apa, Bun? pikiran Otak konstruksi. konstruksi, kata-kata yang muncul di dalam pikiranku adalah aku harus produktif, aku harus melakukan sesuatu sebagai bentuk kreasi aku gitu. Jadi joy of creation aku tuh gede banget gitu. Oke, Jadi oke. begitu ada pikiran destruksi langsung kita alihin, enggak kok aku lagi begini gitu ya. Jadi berapa detik, sekitar 4 detik kesempatan kita untuk merusak, untuk break pattern, mencari solusi buat pikirannya supaya bisa jadi konsumsi. Oh, ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing antara konstruksi dan destruksi. Yang kita lagi omongin ini adalah cara berpikir kita, bukan tentang sebuah bangunan atau apapun ya. Oke. eh, Bermanfaat atau tidak bermanfaat, bermanfaat atau merusak, mungkin bahasa oh, oke. Indonesianya. Ya. Yang destruksi itu adalah yang merusak, yang Ya, konstruksi itu adalah yang bermanfaat. Oke. ya. Nah, ini lebih gampang nih, Bun. Otakku apa? Mencernanya buat aku lebih gampang, yang bermanfaat atau yang merusak. Oke. Sip. Eh, orang tuanya jantungan. Oke. Nih tadi udah terjawab ya kakakku ya. Nanti kalau Lucy masih belum ngerti juga, itu japri aja ya Bunda Lucy-nya. Oke. Nah, terus Ntar tadi gimana Bunda ngatasin Lucy, jantungan? kenapa?
Kamu Enggak, ntar dia japri gimana ngatasin jantungan.